Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudaraku semua, kaum muslimin, muslimah di mana saja Anda berada. Saya orang awam, ya, orang desa, mengajak kepada saudara semua untuk saling menghormati, saling mengasihi antara sesama kita. Dan kita orang Nusantara, orang Indonesia, mengikuti Islam yang ada di Indonesia itu, yang ada di Nusantara. Kalau Malaysia ya Malaysia, kalau Indonesia ya Indonesia. Kalau bahasa umumnya itu Sunni, kalau Indonesia ya NU lah, ataupun karena apa? Karena ibaratnya sungai itu, sungai besar alirannya. Kalau sungai besar ya kita mengikuti ke aliran itu, nanti akan mengalir sampai ke laut, sampai ke samudra. Tetapi ibaratnya kita ini secara syariatnya mengikuti ajaran yang bersih, ajaran yang benar. Terus kita tidak suka kepada ulama yang terbanyak. Nanti apa ya, ibaratnya kita ya murninya itu murni, sucinya itu suci. Tapi kalau ibaratnya air di lembah bersih hanya sedikit, nanti kira-kira apa bisa mengalir sampai ke samudra kalau tidak mengikuti aliran yang banyak seperti itu, kalau menurut teman-teman saya. Jadi ya supaya kita ini terciptanya damai, Islam yang indah ya di mata dunia, Islam yang indah untuk kita, untuk dunia, kita harus itu mengikuti yang sudah ada saja. Cocok nggak cocok kita ikuti, nanti yang menurut kita nggak cocok nanti tersortir sendiri. Kita yang nggak cocok ya nggak dipakai, mungkin kita nggak paham seperti itu. Masalah ilmu-ilmu kewalian yang menurut kita nggak paham, orang kok selalu ke kuburan terus bicara dengan orang meninggal, itu kita nggak paham. Bagi mereka orang meninggal itu tidak, orang mati itu hanya jasad. Kalau ruh, Allah memberi kelebihan kepada seseorang, masih boleh bicara dengan para guru-gurunya. Tapi kalau kita orang awam belum paham ya nggak usah ikut-ikutan, mau tak paham mau ikut. Itu kalau takut merusak akidah. Nah, kalau akidah kita ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada garis besarnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Garis besarnya yaitu, rujukannya itu. Dan kita tidak boleh berseudon, berprasangka tidak baik kepada saudara Islam kita sendiri ya. Mari semuanya kita rangkul dengan kasih sayang ya, jangan sampai menuduh sini sana, karena yang menerima amalan seseorang itu ya Allah, dan yang memberi hidayah juga Allah, yang memberi petunjuk juga Allah. Jadi tugas kita hanya menyampaikan dengan santun, merangkul saudara kita. Yang harus kita perangi itu bukan saudara muslim kita, yang kita perangi itu kemiskinan ya. Mari kita bagi orang-orang yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan, ekonominya kita naikkan, karena orang kalau miskin, orang ekonomi itu susah, rawan agamanya nanti kebeli ya, dibeli orang, ditukar dengan mie dan sebagainya. Itu agama Islam sudah benar. Tuhan kita Esa dan kita senantiasa bersama Allah, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu
Itu jangan hanya dibaca ya saudaraku, diartikan, dipahami, dan diamalkan. Itulah biasanya yang sudah diamalkan orang-orang sufi itu. Kalau kita orang awam itu membaca terus, membaca dan meyakini. Kalau orang sufi biasanya paham, memahami dan diamalkan. Paham, diam itu. Tapi memang adalah sebagian orang sufi itu yang sesat, maksudnya lari dari syariat seperti itu. Tapi namanya orang sesat itu kan orang salah, jangan ikuti orang yang salah ya. Ibaratnya orang ke pasar itu kan bukan semuanya membawa bawaan belanja, kadang hanya jalan-jalan, kadang orang gila, kadang macam-macam ya kan. Kita ikuti yang benar, apa yang menurut kita benar kita laksanakan. Contoh dalam sholat berjamaah, kalau zaman Rasul kan ada orang mengatakan tak ada wiridan berjamaah dan sebagainya. Kalau kita di NU ada ya itu bagus semua, wiridannya ada, malah ada yang di speaker, baguslah. Itu menunjukkan kemakmuran Islam, syiar Islam. Coba kalau di negara kafir terus speaker kamu kuat-kuat, pasti disuruh berhentikan. Kalau wirid-wiridan jamaah ini itu baguslah, itu syiar Islam ya. Kalau yang nggak cocok silahkan, tapi itu saudara kita. Semuanya itu ada konstitusi ilmunya sendiri. Kalau yang setelah sholat nggak jamaah, wiridan berjamaah, nggak berdoa berjamaah, silahkan, semua bagus. Islam saudara kita ya, jangan berselisih. Kalau nggak paham, nggak cocok, monggo ya, jangan saling menyerang, karena yang menerima Allah, yang memberi hidayah Allah, dan Allah maha menerima. Mari kita rangkul semua yang belum sholat, yang belum Islam, kalau boleh diajak ke Islam, karena Islam itu rahmat. Seperti itu. Saya tekankan lagi, menurut pandang pribadi saya, ibarat air ya, kita itu harus satu aliran yang besar ya. Nanti kan air budak, ada air yang warnanya merah, ada yang kuning, macam-macam, bau bangkai semua ngumpul jadi satu aliran besar, menghala sampai ke samudra. Nanti air itu akan bersih sendiri, suci sendiri ya. Seperti itulah hukum syariat itu. Tapi kalau sebersih apapun, semurni apapun kamu ya, ajaran yang kamu lakukan, tapi kamu itu kok membuat kumpulan-kumpulan sendiri di lembah-lembah, ibaratnya lah, air itu tidak akan, kalau sedikit nanti tidak akan bisa mengalir sampai samudra, cuma di situ-situ saja nanti. Kalau di lembah-lembah, di hutan, nanti buat mandi babi, buat minum hewan-hewan itu, buat mandi-mandian badak, buat mandi-mandian gajah, semua di situ mas jadinya. Tapi kalau air yang ada alirannya ke sungai bersama-sama, ibaratnya nanti bisa sampai ke laut ya. Jangan sampai berselisih ya, semua saudara. Mari, yang penting kita berangkul, bergandengan, bersaudara dulu. Nanti mana yang tidak baik kita benahi, yang tidak cocok kita benahi, yang tidak sepaham perbedaan, mungkin kita beda guru ya, dia kan ada sanad-sanad juga menjalankan sesuatu, bukannya ngawur. Seperti itu. Sekian dari saya, ada kesalahan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.